Namaku Ardan, kelas 11 IPA di SMA Harapan Bangsa. Sekolah yang katanya tempat anak-anak pintar. Tapi menurutku justru tempat anak-anak yang pandai menyembunyikan cerita masing-masing. Aku sendiri bukan siapa-siapa. Ayahku seorang pekerja bengkel kecil. Ibuku menjahit seragam tetangga untuk tambahan uang belanja. Aku sekolah di sini karena beasiswa. Jauh dari kata beruntung. Setidaknya itu yang kupikirkan dulu. Semulanya berubah sejak aku mengenal Javas. Pertemuanku dengannya sebenarnya tidak dramatis seperti di film-film. Tidak ada tabrakan buku, tidak ada momen saling menatap lama. Hanya sebuah kejadian sederhana. Aku jatuh dari tangga belakang sekolah dan sebelum tubuhku menyentuh lantai, ada tangan yang menarik keras seragamku. Dia. Anak laki-laki berwajah tenang, rambut hitam rapi, dan tatapan yang seperti sudah mengenalku bertahun-tahun. Kamu nggak apa-apa? Katanya tanpa ekspresi. Aku mengangguk sambil merasakan lututku gemetar. Iya, makasih. Dia tersenyum tipis, senyum yang entah kenapa terasa seperti sudah lama hilang dari wajah seseorang. Sejak kejadian itu, dia selalu muncul, bukan seperti bayangan menyeramkan, tapi seperti seseorang yang sudah hafal ritme hidupku. Kalau aku lupa bawa pulpen, tiba-tiba dia ada di belakangku sambil berkata, Aku bawa lebih. Kalau aku kehujanan, dia selalu muncul dengan payung cadangan seakan sudah tahu aku tidak pernah sedia payung. Kalau aku tidak membawa bekal, tiba-tiba dia duduk di sebelahku dan membuka kotak makan besar berisi 2 porsi. Terlalu kebetulan. Tapi entah kenapa tidak terasa aneh. Seperti dia memang seharusnya ada di sana. Kami akhirnya jadi dekat. Bukan dekat seperti anak-anak populer yang saling pamer pertemanan. Tapi dekat seperti 2 orang yang saling memahami tanpa banyak bicara. Ada satu hal yang selalu membuatku penasaran. Javas jarang bercerita tentang keluarganya. Kalau kutanya, dia hanya berkata singkat. Rumahku deket kok, tapi aku jarang pulang cepet. Aku kira itu hanya alasan klasik anak SMA yang malas diawasi orang tua. Tapi semakin lama, semakin terasa ada sesuatu yang ia tutupi. Suatu hari, saat jam istirahat, aku bertanya lagi. Vas, sebenarnya kamu tinggal sama siapa sih? Dia terdiam, napasnya tertahan. Lalu dia menatapku lama, lebih lama dari biasanya. Nanti aja, Dan. Kalau waktunya tepat, aku cerita. Aku tidak mendesak. Tapi sejak saat itu, ada jarak tipis di antara kami. Bukan jarak fisik, karena dia masih selalu muncul di saat yang sama dengan timing yang mustahil akurat. Tapi jarak emosional yang membuatku bertanya-tanya. Kenapa dia memilih untuk selalu ada untukku, tapi tidak pernah membiarkanku ada untuknya? Hari-hari berlalu, dan aku semakin yakin ada sesuatu yang besar tentang dirinya. Entah apa. Tapi caranya menatap sekolah ini, menatap guru-guru, menatap setiap sudut seperti sedang menyimpan kenangan yang tak ingin dibuka, membuatku merasa ia bukan siswa biasa. Aku bahkan pernah melihatnya bicara dengan Pak Hadi, kepala sekolah, dengan cara yang tidak seperti murid berbicara dengan guru. Bukan hormat, tapi setara. Seperti mereka punya rahasia bersama. Dan semakin aku mencoba memahami, semakin banyak clue aneh muncul. Tapi aku tidak menyangka, semuanya akan berubah pada hari ketika sebuah rumor tersebar. Kata orang, anak pengusaha besar nyamar masuk kayak sama kita. Katanya, dia nggak mau ada yang tahu siapa dia. Aku hanya tertawa saat itu. Tidak terpikir sedikit pun bahwa rumor itu berhubungan denganku. Atau dengan Javas. Aku tidak tahu bahwa rahasia itu akan menjadi awal dari sesuatu yang meruntuhkan seluruh keyakinanku tentang persahabatan. Dan aku tidak tahu bahwa seseorang yang selalu ada untukku ternyata sedang menanggung beban paling besar di antara kami berdua. Sejak rumor anak pengusaha besar yang menyamar itu beredar,
Aku mulai memperhatikan Javas dengan cara berbeda. Setiap gerak-geriknya terasa terlalu rapi, terlalu terencana. Bahkan caranya memegang ponsel, selalu dengan mode privat, selalu memalingkan layar saat ada notifikasi, membuatku curiga. Satu hari, saat pulang sekolah, hujan deras turun tiba-tiba. Seperti biasa, Javas muncul membawa 2 payung. Tapi kali ini, ekspresinya berbeda. Bukan tenang, tapi gelisah. Ayo, pulang cepat, Teng. Katanya. Kenapa buru-buru? Dia tidak menjawab. Saat kami berjalan, sebuah mobil hitam besar berhenti tiba-tiba di depan gerbang sekolah. Seorang pria berjas turun dan memanggil. Tuan muda, ayo pulang. Aku terdiam. Tuan muda? Javas tampak marah dan memperingatkan pria itu untuk diam. Tapi itu sudah cukup. Semua tatapan siswa langsung mengarah kepadanya. Aku merasa ditampar kenyataan. Vas, selama ini kamu... Bukan sekarang, Den. Hanya itu yang ia ucapkan sebelum menuntunku menjauh dari kerumunan. Dalam diam, hanya satu hal yang memenuhi kepalaku. Selama ini aku berteman dengan seseorang yang hidupnya jauh dari dugaanku. Keesokan harinya, Javas absen. Tidak ada pesan. Tidak ada kabar. Rasanya seperti berjalan tanpa bayangan. Siang itu, Pak Hadi memanggilku ke ruangannya. Ardan, kamu dekat dengan Javas kan? Aku mengangguk. Kalau begitu, kamu harus tahu ini, tapi jangan bicara ke siapapun. Pak Hadi menyerahkan sebuah berkas. Di dalamnya ada foto keluarga Javas bersama ayahnya, pengusaha yang sering muncul di televisi. Bahkan aku mengenal wajah itu, pemilik salah satu perusahaan terbesar di kota. Tapi hal paling mengejutkan adalah sebuah dokumen yang berisi laporan ancaman penculikan. Di situ tertulis jelas, target, putra tunggal, Javas Adiatma. Pak Hadi melanjutkan, Itulah alasan dia menyamar. Dia dilarang punya kehidupan normal. Tapi dia menolak dikurung di rumah. Dia ingin sekolah, ingin punya teman, tanpa takut dimanfaatkan. Aku terdiam. Tubuhku dingin. Dia memilih berteman denganmu karena dia percaya padamu. Tambahnya, aku berjalan keluar dengan pikiran berputar. Selama ini, Javas menutupi siapa dirinya bukan karena ingin meninggalkanku dalam gelap, tapi untuk melindungiku. Sore itu, aku mendapat pesan singkat dari nomor tak dikenal. Atap sekolah, sekarang. J. Aku berlari. Sesampainya di sana, Javas berdiri menatap kota. Seragamnya tertiup angin. Wajahnya tampak lelah, seolah ia menanggung dunia sendirian. "Kenapa nggak bilang dari awal, Vas?" tanyaku. Dia tersenyum pahit. Karena kalau kamu tahu aku siapa, kamu nggak akan pernah ngerasa aku pantas jadi temanmu. Aku menahan napas. Dia salah. Sangat salah. Aku bukan berteman sama identitasmu. Aku berteman sama kamu. Javas menunduk. Ardan, aku harus pindah sekolah. Demi keamanan. Semua yang terjadi kemarin bikin situasi makin bahaya. Hatiku seperti ditarik keluar. Aku nggak mau pergi. Katanya pelan. Tapi kalau aku tetap di sini, kamu bisa ikut bahaya. Angin sore mengusap wajahku. Tapi yang terasa justru perih. Apa setelah ini kita masih bisa temenan? Selama kamu masih ingat aku? Iya. Itu kalimat paling sederhana tapi paling menyakitkan yang pernah ku dengar. Besoknya, bangku Javas kosong. Lusa tetap kosong. Minggu berikutnya, namanya tidak lagi ada di daftar kelas. Seolah ia tidak pernah ada. Tapi kenyataannya, seluruh hidupku berubah karena dirinya. Aku masih berjalan melewati tangga tempat pertama kali dia menyelamatkanku. Masih membuka kotak makananku dan teringat cara dia membaginya. Masih pulang tanpa payung dan merasa ada seseorang yang seharusnya menawari payung kedua.
Waktu berlalu, namun tidak ada hari yang benar-benar terasa sama. Sampai suatu sore, aku menemukan sesuatu di lokerku. Sebuah kotak kecil. Isinya pulpen hitam yang selalu ia pinjamkan dan secari kertas. Untuk Ardan, terima kasih sudah bikin aku ngerasain hidup normal. Kalau suatu hari kita ketemu lagi, aku janji, aku bakal datang sebagai diriku yang sebenarnya. Javas. Saat itu aku sadar, ada orang yang hadir dalam hidup kita bukan untuk tinggal selamanya, tapi untuk mengubah kita selamanya. Dan sekalipun kini ia jauh, dia tetap orang yang selalu ada, bahkan saat tak terlihat lagi.